Halo semua, selamat datang kembali di Bintang Film. Alur cerita film yang akan kita ulas kali ini adalah film The Little Vampire. Film bergenre horor komedi yang dirilis tahun 2000 ini mengisahkan tentang anak kecil bernama Tony yang baru saja pindah dari USA ke Skotlandia. Di sana ia berteman dengan Rudolph, seorang vampir kecil yang akan menambah petualangan dalam hidupnya, di mana Tony membantu kaum vampir yang diburu selama ratusan tahun yang hanya karena ingin menjadi manusia. Untuk cerita lengkapnya, mari kita simak bersama. Cerita diawali dengan memperlihatkan Tony yang sedang mimpi buruk. Dalam mimpinya tersebut Tony melihat sekumpulan vampir yang sedang melakukan ritual di sebuah tebing. Sadar mimpinya itu terlalu menakutkan, ia pun bergegas melanjutkan tidur ke kamar orang tuanya. Dan saat Tony akan berangkat ke sekolah bersama ibunya, di mobil ia bercerita bahwa keindahan Skotlandia itu sangat berarti jika saja tidak ada vampir. Ibunya menegaskan jika memang vampir itu tidak ada dalam dunia nyata dan mimpinya itu hanyalah bunga tidur belaka. Sesampainya di sekolah, Tony diganggu oleh temannya yang usil, hingga Tony tidak bisa berbuat banyak. Dan saat guru Tony mengajar tentang komet yang akan datang beberapa hari lagi dalam ratusan tahun, Tony seakan sudah mengetahui cara kerja komet itu akan terjadi. Tony mengatakan bahwa seberkas cahaya akan muncul dari bulan saat komet melintasi bulan. Ia juga berkata bahwa ia melihat sekumpulan vampir dan pemburu vampir. Namun cerita tersebut tentu dianggap sebagai khayalan semata oleh gurunya. Di sore hari saat orang tuanya akan pergi, Tony menggambar vampir, batu jimat dan hal-hal lainnya yang ia lihat dalam mimpinya. Gambar tersebut membuat kagum orang tuanya karena dikiranya Tony tidak bisa menggambar. Sebelum orang tuanya pergi, ibunya berpesan untuk tidak tidur larut malam dan tidak bermimpi buruk lagi. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan Rockery, pemburu vampir yang sedang beraksi untuk memburu vampir dengan peralatan lengkapnya. Terlihat Rockery sedang mengejar kelelawar yang tak lain itu adalah vampir kecil bernama Rudolph. Rudolph berhasil melarikan diri dan sembunyi ke dalam rumah Tony saat Tony sedang bermain peran menjadi vampir. Melihat Rudolph yang lemah karena kejaran Rockery, Tony dengan sigap membantu Rudolph untuk mencari sapi untuk dihisap darahnya. Saat keluar sejenak, Tony dihadapkan dengan Rockery yang hampir saja menabraknya. Namun Rudolph menyelamatkannya dan membawanya terbang. Tony merasa senang karena dirinya bisa terbang. Seketika mereka pun berteman. Singkat cerita, Rudolph berhenti berkelana karena di luar Rockery si pemburu vampir masih berkeliaran. Rudolph pun menginap di rumah Tony, tepatnya tidur di dalam sebuah kotak besar. Cerita berlanjut. Tony sedang bermain golf bersama ayahnya. Setelah pulang dari bermain golf, Tony menemukan kotak besar yang ditempati Rudolph ternyata sudah kosong. Entah kemana perginya Rudolph. Namun beberapa saat kemudian Rudolph datang kembali dan menanyakan tentang benda yang digambar Tony sebelumnya. Tony akan menceritakannya jika Rudolph mengajaknya terbang terlebih dulu. Singkat cerita, Rudolph mengajaknya terbang dan berhenti di sebuah pemakaman yang mana itu adalah tempat tinggal Rudolph dan keluarganya. Di sana mereka saling bercerita, yang pada intinya, apa yang dilihat dalam mimpi Tony adalah komet Ataman yang jatuh ke bumi, yang bisa mengakhiri kutukan sebagai vampir. Dan seorang penyihir hebat telah membuatnya menjadi batu jimat kekuatan. Namun batu jimat tersebut hilang 300 tahun lalu ke dasar sungai bersama paman Rudolph. Dan oleh sebab itu Rudolph dan kaum vampir masih mencari batu jimat itu hingga sekarang. Karena cerita punya cerita, kaum vampir ini ingin menjadi manusia. Oleh sebab itu mereka hanya meminum darah sapi ketimbang darah manusia sebagai makan malamnya. Adapun Rockery ingin memburu kaum vampir adalah untuk memusnahkan dan mengirimkannya langsung ke neraka. Tony bertemu keluarga Rudolph. Awalnya ayah Rudolph tidak mengizinkan pertemanan antara mereka. Ayah Rudolph mengira bahwa Tony hanyalah antek-antek Rockery yang ditugaskan untuk memata-matai keberadaan kaum vampir.
Namun tuduhan tersebut dibantah Rudolf karena Tony sejatinya mengetahui tentang batu jimat itu dan akan membantu mencari tahu keberadaannya. Tiba-tiba Rockery datang dan Tony pun menyelamatkan keluarga Rudolf. Seketika mereka pun percaya bahwa Tony tidak bermaksud jahat. Look out! Dan ketika Tony memegang kalung milik ayah Rudolf, penglihatannya bisa menerawang jauh ke masa lalu di mana paman Rudolf diselamatkan seorang wanita dengan mantel berlambang misterius. Setelah itu, Tony bercerita pada Rudolf mengenai temannya yang suka mengganggu di sekolah. Sebagai bentuk terima kasih kepada Tony, Rudolf bermaksud membantu Tony untuk menakut-nakuti mereka agar mereka tidak mengganggu Tony lagi dan memperlakukan Tony dengan baik. Esok harinya Rockery datang ke tempat McAston untuk memberitahu bahwa di desa atau tepatnya di tanah yang dimiliki McAston terdapat vampir, dan Rockery ingin mengusirnya. Serta Rockery meminta bayaran jika ia menemukan vampir. Setengah tidak percaya, tentu McAston merasa khawatir jika memang ternyata ada vampir di tempatnya. Namun McAston menginginkan adanya bukti orang tergigit vampir terlebih dahulu untuk memastikan dan membayar Rockery. Esok harinya, Tony ternyata menemukan lambang misterius yang ada di mantel wanita yang ia lihat di terawangannya. Dan lambang itu ternyata milik perusahaan golf McAston, bos dari ayahnya. Tony pun meminta izin ayahnya untuk ikut ke tempat kerja ayahnya di lain hari. Dan ayahnya menyetujuinya. Di malam hari, Rockery sedang berusaha mencari vampir bersama seorang kuncen makam. Rockery ternyata akan menjadikan kuncen tersebut sebagai umpan untuk digigit vampir, yang nantinya akan diberikan pada McAston sebagai bukti bahwa di desa ada vampir. Sementara, ayah Rudolf kecewa dan marah terhadap kakak Rudolf yang telah menggigit manusia, dan merasa kakaknya itu telah mengkhianati keluarganya yang untuk tidak menghisap darah manusia. Di saat cekcok antar keluarga vampir sedang berlangsung, tiba-tiba Rockery menyerang vampir dengan cahaya lampu yang cukup terang. Ayah Rudolf berusaha melindungi keluarganya dengan merelakan dirinya lah yang terbakar oleh cahaya lampu Rockery. Namun tiba-tiba Tony datang menolong keluarga vampir tersebut. Dengan sigapnya Tony melempari cahaya lampu tersebut dengan batu hingga rusak. Kehadiran Tony pun sekaligus ingin memberitahu bahwa mantel berlambang itu milik bos ayahnya. It's Lord McAston. Melihat keadaan ayah Rudolf yang masih lemah karena ulah Rockery, Tony membawa keluarga vampir tersebut ke ruang bawah tanah rumahnya untuk beristirahat dan bersembunyi dari Rockery dengan aman dan nyaman. Dan adik perempuan Rudolf datang ke kamar Tony untuk memberikan tikus yang katanya akan memberikan keberuntungan. Ia pun memberitahu Tony, jika Tony membutuhkan dirinya, maka cukuplah bersiul. Esoknya, Tony sudah berada di tempat kerja ayahnya. Ia bertemu dengan McAston dan juga melihat Rockery dari kejauhan. Kedatangan Rockery yaitu untuk memberikan bukti pada McAston. Rockery memperlihatkan sesosok kuncen makam yang telah digigit vampir. Dengan begitu, McAston pun percaya bahwa vampir masih berkeliaran di tempatnya. Tony mengikuti McAston dan Rockery yang mengarah pada suatu ruangan. Dan ternyata terpampang sebuah foto, di mana wanita dengan mantel berlambang misterius yang dicari Tony adalah nenek moyang dari McAston yang bernama Elizabeth. Ia pun terlihat sedang memakai batu jimat Atamon yang selama ini dicari oleh ras vampir. Tak lama, Tony mengikuti Rockery dan McAston menuju kuburan Elizabeth. Sesampainya di kuburan, tampaknya Elizabeth tidak ditempatkan pada tempat yang dimaksud. Tony yang sedang mengintip dari atas pun terjatuh dan masuk ke dalam sebuah peti kosong dan langsung ditutup oleh Rockery serta meninggalkannya. Tony lalu mengeluarkan tikus keberuntungannya dan bersiul meminta pertolongan pada teman vampirnya. Kemudian, Rudolf dan adiknya bergegas pergi, menolong Tony dengan mengenakan jubah untuk melindungi diri dari paparan cahaya di siang hari. Sekaligus menyamar sebagai Tony yang sedang bermain di balik jubah. Rudolf pun berhasil menolong Tony. Dan tak lama mereka menemukan peti yang berisi Elizabeth bersama kekasihnya, yang tak lain adalah paman dari Rudolf. Tony memegang rantai kalung Elizabeth. Dan lagi, Tony bisa melihat pesan dari masa lalu saat memeganginya.
Yang pada intinya, Elizabeth menyembunyikan batu jimat Atamon di bawah lantai kamar Tony. Dan informasi penting itu ternyata disadap oleh Rockery. Mereka pun bergegas menuju rumah Tony. Sementara, kedua orang tua Rudolf akan segera bergegas ke sebuah tebing untuk melakukan ritual komet Atamon. Dengan kondisi ayah Rudolf yang masih lemah, mereka menghipnotis dan memanfaatkan orang tua Tony untuk mengantarkan mereka ke tebing dengan mobilnya. Kakak Rudolf yang sudah terlebih dahulu berada di tebing pun sedang memanggil kaum vampir lainnya. Hear what? They call. Rudolf dan Tony yang sudah mengetahui keberadaan batu Atamon itu langsung bergegas menuju kamar Tony dan menggali ruangan lantai kamar Tony. Namun, Rockery pun datang mengambil batu Atamon dan membawa Tony bersamanya. Di perjalanan, Rudolf beserta kawanan vampir sapi segera membantu Tony. Rockery pun terhempas ke dasar tebing dengan balon udara milik ayah Tony. Sementara Tony dan batu Atamon telah terselamatkan. Di suatu tebing terdapat sekawanan kaum vampir yang telah berkumpul untuk melakukan ritual itu. Namun tiba-tiba saja, Rockery datang dan mengacaukannya. Hey, that's my blimp. Dengan sigap, orang tua Tony membantu untuk mengusir Rockery, yang akhirnya terhempas lagi untuk yang kedua kalinya ke dasar tebing. Namun, sebelum ritual itu selesai, komet Atamon hampir saja menghilang. Rudolf pun menyarankan Tony untuk melakukan permohonan sesegera mungkin sebelum komet menghilang. Selang beberapa saat, Rudolf dan kawanan vampir lainnya pun menghilang, satu persatu dengan senyum bahagia. Tony merasa sedih karena telah kehilangan teman vampirnya itu. Ayahnya pun bertanya kepadanya harapan apa yang telah Tony buat, namun Tony tidak bergeming. What'd you wish for? Beberapa saat kemudian, Tony dan orang tuanya yang sedang jalan-jalan melihat Rudolf dan keluarganya. Namun, mereka terlihat seperti bukan vampir pada sebelumnya. Kini Rudolf dan keluarganya layaknya seperti manusia pada umumnya. Pada akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dan dapat ditarik kesimpulan bahwa ritual itu berhasil mengubah kaum vampir menjadi manusia. Serta mungkin ini juga merupakan sebuah harapan Tony yang pernah ia buat, yakni agar suatu saat bisa bertemu kembali dengan Rudolf. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di ulasan film lainnya.